Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran, untuk kelas tolong dipimpin berdoa. Eski silakan berdoa. Siap, madhab, doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini, anak-anakku semua lengkap? Ada yang nggak masuk? Lengkap. Alhamdulillah. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan supaya bisa menerima pelajaran kami pada hari ini dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Amin. sebelum memulai materi, biar kita tambah semangat dalam menerima pelajaran. Nanti saya kasih tepuk semangat, tolong ditirukan dengan semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai pada materi hari ini tentang hari akhir, tolong simak gambar di layar. Menurut kalian, ini ada seorang anak ketika sekolah terjatuh dan lututnya berdarah. Kemudian teman yang lain menolongnya. Bagaimana perasaan kamu apabila bisa menolong temanmu yang sedang membutuhkan bantuan seperti gambarnya? Apa? Tolong dijawab. Senang, Pak. Senang. Itu perbuatan baik atau kurang baik? Baik, Pak. Ya, itu adalah suatu perbuatan baik. Sebagaimana tema kita pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang hari akhir. Karena apa? Kebaikan yang kalian lakukan di alam dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil biji zarah, maka Allah akan membalasnya. Kebalikannya, barang siapa mengerjakan kejahatan sekecil biji zarah pun, niscaya Allah akan memberikan balasan atau hukuman yang sangat pedih. Sekarang, tolong diperhatikan, akan saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana seluruh kehidupan di alam dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Sebagaimana dalam dalil Al-Quran, Quran surat Al-Hajj ayat ke-7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak akan ada keraguan padanya. Itu pengertian hari akhir. Sekarang nama-nama lain dari akhir. Nama-nama lain dari akhir yang pertama adalah hari kiamat. Hari akhir itu disebut juga hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah terjadinya hari akhir, tugas malaikat Israfil yaitu meniup trompet sebanyak 2 kali. Tiupan trompet yang pertama hancurnya seluruh alam dunia dan seisinya. Kemudian malaikat Israfil punya tugas yang kedua, yaitu membangkitkan kembali manusia itu, yaitu yang disebut Yaumul Ba'ats, dari kebangkitan manusia setelah dari hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua Yaumul Mahsyar, setelah dibangkitkan semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu disebut Yaumul Mahsyar. Setelah berkumpulnya di Yaumul Mahsyar, semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Nama lain dari akhir yang ketiga yaitu Yaumul Mizan, hari penimbangan amal manusia. Semua amal yang kita lakukan di alam dunia akan ditimbang, tidak ada satupun yang kelewatan. Selanjutnya setelah ditimbang, Yaumul Hisab, dihitung bagaimana amal ibadah kamu di alam dunia, berat kiri atau berat kanan, berat yang baik atau yang jahat. Kemudian yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, disinilah penentuannya.
surga dan neraka. Jika ketika ditimbang dan dihitung amal baikmu lebih banyak daripada amal yang buruk, otomatis kamu akan mendapatkan nikmat yaitu surga. Kebalikannya, jika berat yang kiri, berat yang jahat, otomatis di hari pembalasan ini kamu akan mendapatkan siksa selama-lamanya yaitu nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut, macam-macam hari akhir serta tanda-tandanya. Kiamat atau hari akhir dibagi menjadi dua. Satu, kiamat kecil atau disebut kiamat sughra. Yang kedua, kiamat besar atau kiamat kubra. Kiamat kecil adalah hancurnya sebagian isi dunia. Suatu contoh, orang meninggal karena kecelakaan, karena sakit, karena sudah takdirnya. Yang kedua, bencana alam, tsunami, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil atau pengertian dari kiamat kecil. Tanda-tandanya, tanda yang terjadi sekarang, yaitu banyaknya kebohongan dan fitnah. Karena perkembangan media teknologi, banyak sekali di media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, banyak terjadi berita-berita hoax, terutama yang sekarang lagi viral. Karena mungkin pengen tenar, pengen viral, gara-gara hashtag seorang ustadz, banyak yang mencemooh. Itu berarti hanya dilihat dari satu sisinya, sisi kesalahan sekecil tapi diungkap, karena yang mengunggah video itu pengen viral. Dia juga akan mendapatkan bonus karena keviralan video. Nah, kebalikannya ada satu hal yang dirugikan, yaitu seorang ustadznya tersebut dia dijelek-jelekan, dihina oleh para jamaah. Itu suatu contoh banyaknya kebohongan dan fitnah. Contoh tanda berikutnya, tanda ketiga, yaitu rusaknya moral manusia, terutama generasi muda. Ya, kalian semua itu termasuk generasi muda. Karena perkembangan zaman, banyak sekali game online. Kayak sholat, masih asik main game. Atau mungkin sholatnya ditunda dulu, masih asik main game, masih asik live TikTok. Akhirnya sholat kursi air dan akhirnya lupa. Itu namanya rusaknya moral manusia. Selanjutnya, tanda kecil berikutnya, tempat ibadah yang sepi jamaah. Masjid musola dimanapun sudah ada, sudah dibangun, bahkan semakin megah, semakin megah. Tapi kenyataannya jamaahnya dari bangunannya lebih besar bangunan. Itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang yang kedua, kiamat besar atau kiamat kubra, yaitu hancurnya seluruh kehidupan dunia. Tanda-tandanya matahari terbit dari barat, dan itu akan terjadi pada hari Jumat. Karena terjadinya alam dunia itu selesai hari Jumat, nanti berakhirnya juga terjadi hari Jumat. Nanti nek ngerti matahari terbit dari barat pas hari Jumat, dan itu sudah tanda-tanda akan datangnya dari kiamat. Yang kedua, munculnya Dajjal, yaitu suatu raksasa yang akan mengajak umat manusia ke dalam kesesatan. Ia mencari teman untuk diajak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, binatang melata yang akan menghancurkan umat manusia di alam dunia. Yang terakhir, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Dan ketika Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa, maka terjadilah hari kiamat. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan materi singkat tentang hari akhir pada pagi hari ini, mungkin ada pertanyaan tentang hari akhir, silakan bertanya. Sudah jelas semuanya? Sudah? Insya Allah. Ketika sudah paham, Pak Abi sekarang kasih tugas, yaitu tugas kelompok. Kelompok 1, yaitu kelompoknya Esi, Firdaus. Tugasnya silakan dikerjakan dengan diskusi berkelompok. Kelompok 2, kelompok Goldi, Haikal, dikerjakan secara kelompok, harus diskusi. Kelompok 3, kelompok Marwa, kelompoknya Fania, silakan dikerjakan diskusi, ngomong-ngomongan. Ayo, kumpul, diskusi, kumpul, kerja bersama. Oke. Gimana? Kita
berbuat baik dan menjauhi maksiat. Sallallahu Gimana anak? Untuk tugasnya kelompok sudah selesai apa belum? Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompok kalian pada pagi hari ini. Dari kelompok 3, kelompok Marwah, silakan 3 anak maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan 3 anak maju ke depan. Sini. Dibaca salah satu, disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain, kelompok lain mendengarkan. Jika nanti belum jelas beri bertanya. Silakan. Dibaca. Sebutkan nama-nama lain dari akhir yang mau bahasa, yang mau jasa, yang mau bahasa. Lanjut yang nomor 2. Sebutkan 3 contoh tanda-tanda kecil dari akhir yang bisa kita lihat di masa sekarang. Masjid menjadi sepi atau jamaah sepi. Munculnya fitnah, laki-laki berdandan seperti perempuan. Nomor 3. Tuliskan 3 hikmah yang dapat diambil setelah belajar tentang hari akhir. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Senantiasa berbuat baik dan meninggalkan maksiat. Memotivasi untuk mempersiapkan bekal amal kebaikan. Nah, dari jawaban kelompok 3, mungkin kelompok lain ada yang mau menambahi atau bertanya kurang jelas. Silakan. Silakan tanya. Katakan. Apa itu yang dibahas? Nah, itu apa yang dibahas? Setelah terjadinya hari kiamat ada namanya yaumul ba'as. Apa itu yaumul ba'as? Itu apa yaumul ba'as itu? Hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Mungkin cukup dari hasil diskusi kalian kelompok pada pagi hari ini. Pak punya pertanyaan. Kesimpulannya, apa itu pengertian dari akhir? Terus apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk menantikan datangnya hari akhir? Silakan dibuat kesimpulan. Hari akhir adalah, jawab. Terserah kamu, ayo. Hari akhir adalah salah satu, maju 1 langkah. Dimana seluruh kehidupan di alam dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terus bekal apa yang bisa kita lakukan untuk datangnya pada hari akhir nanti? Berbuat apa? Banyak sholat, betul. Apalagi beribadah, sama berbuat baik. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan berduduk kembali. Tugas kelompok penyampaian presentasi dari kelompok 1, 2, 3 sudah sangat bagus. Sekarang yang terakhir yaitu ambil kesimpulan apa itu pengertian dari akhir dan apa bekal yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya hari akhir atau hari kiamat. Rafa, silakan dijawab. Jadi hari akhir adalah hari di mana seluruh kehidupan di alam dunia akan berakhir. dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. ya betul. Terus bekal apa? Apa yang harus kita lakukan untuk menantikan datangnya hari akhir nanti? Sholat, Perbanyak sholat, zikir, ya betul. Perbanyak zikir, berbanyak berbuat baik. ya betul. 100 untuk Rafa. Tepuk tangan dari jawaban Rafa. Alhamdulillah, berarti kalian secara garis besar sudah paham apa itu tentang hari akhir. Sekarang Pak Alif ambil kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa dilihat di layar. Nah, hari akhir adalah suatu kepastian yang harus kita imani oleh setiap orang Islam. Karena itu termasuk bagian rukun iman yang ke-5. Kita sebagai orang yang iman harus percaya datangnya hari akhir. Yang kedua, kita harus mempersiapkan amal kebaikan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena
Kenapa setelah manusia itu mati, terjadi hari akhir, masih ada kehidupan yang selanjutnya, yaitu dari akhir atau di yaumul akhirah, di mana itu ada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau kehidupan di dunia itu hanya sementara. Kalau kehidupan di akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya. Yang terakhir sebagai tema untuk menggarisbawahi pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Jadi di dunia silakan kalian gunakan dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Terus senantiasa berbuat baik, beribadah, melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah dan lain sebagainya. Dan hiasilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Meskipun kamu mencari kehidupan di alam dunia, jangan melupakan akhirat. Oleh kamu belajar bekerja, besok kamu sudah bekerja mencari nafkah di alam dunia, tapi jangan pernah melupakan ibadah, jangan pernah melupakan Allah. Itu pembelajaran singkat pada pagi hari ini tentang hari akhir. Semoga bermanfaat. Untuk tugas individunya silakan dibacakan di rumah, yaitu tugas LKPD Atarbiah halaman 25, yaitu nomor 1 sampai nomor 25. Nanti kita bahas untuk minggu depan, kita sambung lagi minggu depan, ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sebelum diakhiri, sebagai penyemangatnya, semuanya berdiri, ayo. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Sekian dari Pak Afif untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.